Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini adalah materi pertama penjelasan kitab Al-Muyassar juz pertama. Yang mana kitab Al-Muyassar ini merupakan salah satu kitab yang cukup baik untuk menjadi pengantar kita dalam memahami tata bahasa Arab atau ilmu nahwu. Materi yang pertama ini ialah tentang huruf, kalimah, dan jumlah. Materi ini dalam kitab terdapat dalam halaman pertama dari kitab tersebut. Mengapa mesti berawal dari huruf, kalimah, dan jumlah? Bayangkan tentang seorang arsitek yang akan membangun bangunan, rumah misalnya. Bisakah ia membangun rumah itu dengan baik tanpa mengerti segala bahan-bahan yang diperlukan untuk membangunnya? Tentu tidak akan mungkin. Itulah mengapa kita mesti memahami bahasa Arab mulai dari unsur terkecilnya. Bahasa itu wujudnya berupa ucapan, perkataan, atau omongan. Untuk memahami ungkapan, perkataan, atau ujaran tersebut, kita mesti memahami dari mulai unsur-unsur yang menyusunnya. Sebagaimana suatu bangunan terdiri dari bagian-bagiannya, dan suatu tubuh terdiri dari organ-organnya, maka kalam atau ujaran berbahasa Arab pun terdiri dari kalimah-kalimah. Dan setiap kalimah terbentuk dari huruf-huruf hijaiyah. Pertama kita akan coba melihat tentang huruf-huruf hijaiyah. Apa itu huruf hijaiyah? Al-harfu huwa ma yatarakkabu minhul kalimah. Huruf yang dimaksud di sini ialah huruf hijaiyah, ialah apa-apa yang darinya kalimah tersusun. Al-huruf atau huruf-huruf ialah jamak dari al-harfu, satu huruf. Maknanya, huruf-huruf hijaiyah itu, atau al-huruf al-hijaiyah, ialah bahan dasar untuk membuat kalimah atau kata dalam bahasa Arab. Jadi, istilah kalimah ini merupakan satuan kata dalam bahasa Arab. Dan kalimah di sini bukan maknanya kalimat sebagaimana dalam bahasa Indonesia, di mana terdiri dari subjek dan predikat. Tetapi kalimat di sini sekali lagi adalah kata dalam bahasa Arab. Masing-masing huruf hijaiyah ini tidak punya makna apapun, sedangkan kalimah punya makna. Huruf-huruf hijaiyah atau al-huruf al-hijaiyah disebut juga huruf-huruf mabaniyah. Mari kita lihat contohnya. Contoh kalimah beserta huruf-huruf hijaiyah yang menyusunnya. Pertama, kalimah rojulun, maknanya seorang laki-laki, terdiri dari huruf hijaiyah ro, jim, dan lam yang berharokat. Kalimah sami'a, artinya telah mendengar, terdiri dari huruf hijaiyah sin, mim, dan ain yang berharokat. Kalimah min, yang artinya dari, terdiri dari huruf hijaiyah mim berharokat dan nun bersukun. Satu hal yang penting kita ketahui juga adalah bahwa wujud asli huruf-huruf hijaiyah ini ialah suara-suara atau al-aswat dari organ-organ bicara kita. Suara-suara tersebut nantinya bisa diwakili dalam bentuk tulisan berupa aksara Arab. Jadi, bisa dikatakan bahwa tulisan merupakan wakil dari suara. Saat kita membaca satu persatu tulisan huruf-huruf hijaiyah, saat itu pula akan muncul suara. Meski kita tidak mendengar suara tersebut keluar dari mulut kita, tetapi suara tersebut pasti muncul dalam benak kita. Itu tentang huruf hijaiyah. Nah, bagaimana dengan kalimah atau kata dalam bahasa Arab? Mari kita lihat. Al-kalimatu lafzun lahu ma'nan. Makna kalimah ialah lafadz yang memiliki makna.
Dari definisi ini kita bisa mengambil beberapa poin. Yang pertama, kalimat itu berupa lafaz. Maksudnya, terbentuk dari huruf hijaiyah atau al-huruf al-hijaiyah. Meski bermakna, jika ia tidak berupa huruf-huruf hijaiyah, maka ia bukan kalimah. Misalnya, suara bel, rambu-rambu lalu lintas, dan lain-lain. Yang kedua, kalimah itu mesti punya makna. Meski berupa huruf-huruf hijaiyah atau al-huruf al-hijaiyah, jika ia tidak bermakna, maka ia bukan kalimah. Misalnya, jajada. Kalimah itu ada yang berupa lebih dari satu huruf hijaiyah atau berupa susunan dari huruf-huruf hijaiyah, dan ini yang mayoritas. Contohnya ialah madrasatun, sebuah sekolah, daftarun, sebuah buku catatan, qalamun, sebuah pena, kataba, telah menulis, yaqra'u, sedang atau akan membaca, ijlis, duduklah, ala, di atas, min, dari, fi, di dalam, ila, ke. Ada juga yang berupa hanya satu huruf hijaiyah saja, dan ini lebih sedikit. Contohnya, wa, artinya dan, ka, artinya seperti atau sebagai, a, artinya apakah, fa, artinya lalu atau maka, li, artinya untuk, dan bi, artinya dengan. Nah, itu tentang kalimah. Yang terakhir, kita akan coba mengenal tentang jumlah. Apa itu jumlah? Dalam halaman pertama, kitab Al-Muyassar juz pertama ini, maknanya ialah al-jumlatul mufidatu hiya tarkibu alladzi yufidu faidatan tammatan wa tusamma aidon kalaman. Jumlah yang bermakna ialah susunan yang menunjukkan kepada suatu makna yang sempurna. Ia dinamakan juga kalam. Definisi ini yang memang ada dalam halaman pertama dari Al-Muyassar juz pertama. Tetapi di sini saya akan memberikan satu definisi yang lebih jelas tentang jumlah ini. Al-jumlatu hiya qaulun mu'allafun min kalimataini aw aktsara li faidatin. Jumlah ialah perkataan yang tersusun dari dua kalimah atau lebih untuk memperoleh suatu makna. Contohnya, najlisu 'alal kursiyyi. Artinya, najlisu, kami sedang atau akan duduk, ala, di atas, al-kursiyyi, kursi itu. Aktubud darsa fid daftari. Aktubu, aku sedang atau akan menulis. Ad-darsa, pelajaran itu. Fi, dalam ad-daftari, buku catatan. Aliyun maridun. Ali itu sakit. Ahmadu ustadzun. Ahmad itu seorang guru. Huwa ghaniyun. Dia itu kaya. Contoh lainnya, zahaba Zaidun. Zaid telah pergi. Ja'a Ahmadu. Ahmad telah datang. Qamat Aisyatu. Aisyah telah berdiri. Umaru zakiyun. Umar itu cerdas. Aliyun ustazun. Ali itu seorang guru. Salmanu mahirun. Salman itu pandai. Itulah tentang jumlah. Demikian untuk materi pertama ini. Alhasil kita sudah mengenal huruf-huruf hijaiyah, kalimah, dan jumlah. Terakhir, sebagai rangkuman, kita lihat lagi satu contoh di sini. Yang pertama, unsur-unsur yang paling dasar itu adalah huruf-huruf hijaiyah, yang mana huruf-huruf hijaiyah ini belum memiliki makna apapun.
Huruf hijaiyah membentuk kalimah, unit terkecil dari ujaran bahasa Arab yang memiliki makna. Contohnya adalah zahaba, artinya telah pergi. Kemudian ada juga kalimah lain, zaidun, artinya Zaid, nama seseorang. Ketika digabung keduanya, maka dia menjadi jumlah mufidah atau kalam. Menjadi satu ungkapan yang memiliki makna yang sempurna, yang tidak kekurangan apapun. Zahaba Zaidun, Zaid telah pergi. Alhamdulillah. Sampai bertemu di materi berikutnya.